Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia setelah Brazil yang memiliki sekitar 30.000 varietas tanaman berkhasiat. Tapi kekayaan alam itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal ragam varietas tanaman obat di Indonesia kaya manfaat, baik sebagai obat tradisional maupun minuman kesehatan. Ya, di dalam negeri pemerintahan Joko Widodo menggaungkan gerakan Bude Jamu alias Bugar dengan jamu, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi sumber daya tanaman obat agar tidak diklaim oleh negara lain, merupakan tujuan jangka panjang gerakan Bude Jamu. Jika kesadaran itu telah terbangun, harapannya herbal Indonesia akan sukses di pasar ASEAN bahkan di dunia. Ya, untuk itu, untuk membahasnya telah hadir di studio Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Sri Agustina, dan juga ada pengamat kebijakan publik Saim Saidi. Kita sapa dulu Ibu Sri. Ibu Sri, selamat datang. Apa kabar bersama kami? Pak Saim, silahkan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, baik. Kita sebelum mulai dialog pada hari ini, kita akan menyampaikan paket berita ini, pemirsa. Simak dulu paket berikut ini. Khasiat tanaman obat Indonesia, baik untuk kebugaran tubuh, pengobatan, dan kecantikan, sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lalu. Pengetahuan itu diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jejak sejarah itu dapat pula dijumpai pada relief Karmawi Bangga di Candi Borobudur atau Prasasti Balawi berangka tahun 1305 Masehi, serta Prasasti Jayanegara yang berangka tahun 1316 Masehi. Bahkan di berbagai daerah di tanah air, kita temukan berbagai kitab yang berisi tata cara pengobatan dan jenis-jenis obat tradisional. Di Bali ada kitab Usada Tua, Usada Putih, Usada Seri yang berisi berbagai jenis obat tradisional. Di Pulau Jawa terangkum dalam Serat Centini. Awalnya pengetahuan penggunaan obat herbal hanya milik segelintir kaum elit kerajaan. Tapi sejak tahun 1627, ketika ahli botani Belanda Jacobus Bontius menemukan 60 jenis tanaman berkhasiat dan dibukukan dalam Historia Naturalis et Medica Indiae, kekayaan herbal Indonesia makin terkenal ke mancanegara. Bahkan untuk lebih menggaungkan herbal Indonesia, Presiden Joko Widodo mencanangkan slogan Bude Jamu alias Bugar dengan jamu. Tujuannya bukan semata mencintai jamu sebagai produk budaya Indonesia, tapi juga memberi pemahaman agar masyarakat melindungi sumber daya tanaman obat, sehingga kekayaan sumber daya alam ini tidak diklaim negara lain. Selain itu yang tidak kalah penting, menumbuhkan rasa nasionalis hingga mewujudkan konsumen cerdas, mandiri, dan mencintai produk dalam negeri. Pengetahuan khasiat tanaman obat Indonesia secara umum diperoleh berdasarkan pengalaman, dan sebagian besar masih belum menerapkan standar pengujian klinis layaknya ilmu kedokteran modern. Terlebih lagi, beredarnya jamu dan obat-obatan yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan semakin merugikan konsumen. Di samping secara ekonomi, peredaran obat-obatan itu justru akan merusak citra obat tradisional. Citra yang rusak akhirnya akan memukul produksi dan pemasaran obat-obat tradisional baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, kesadaran nasionalisme konsumen Indonesia mutlak diperlukan, sehingga diharapkan mampu mempertahankan pasar dalam negeri dan menjadi tuan di negeri sendiri, juga tingkat dunia. Akhir-akhir ini tampak adanya tren hidup sehat pada masyarakat untuk menggunakan produk yang berasal dari alam. Seiring inovasi yang terus dilakukan, jamu kini tidak lagi harus selalu pahit, serta bukan lagi identik dengan konsumen kelas bawah. Kini, tinggal masyarakat konsumenlah yang memilih dengan cerdas. Tim Liputan Berita 1. Ya, untuk membahasnya kita langsung sapa narasumber kita sudah pada hari ini ada Ibu Sri dari Kemendag. Nah, kalau misalnya kita lihat tahun ini Hari Konsumen Nasional, apa targetnya? Hari Konsumen Nasional targetnya tentunya inginnya temanya di tahun ini adalah bagaimana kita bisa mencerdaskan konsumen Indonesia. Konsumen Indonesia harus dicerdaskan, dia harus mandiri, mengerti sekali hak dan kewajibannya, dan yang tidak kalah penting, dia sebetulnya bagian dari daya saing bangsa. Kenapa? Karena secara alamiah, kalau konsumen itu mencintai produk Indonesia, membeli produk Indonesia, kita tuh nggak perlu lagi pengaturan-pengaturan. Otomatis dia secara alamiah akan membentengi pasar dalam negeri dengan demand-nya, dengan permintaannya, sehingga
dengan permintaannya, maka industri dalam negeri, supply itu akan datang dari industri dalam negeri kita sendiri. Kalau saat ini kondisinya seperti apa? Sebetulnya kami ada hasil kajian bagaimana peningkatan, jadi gini, kalau ngelihat data tahun ini, impor kita barang konsumsi kan semakin menurun. Itu menunjukkan bahwa konsumen kita kan semakin cerdas untuk tidak lagi, artinya mengurangi permintaannya dan pembelian produk kepada produk-produk yang bukan produk Indonesia. Ya. Bukan berarti kita anti impor, karena kita masih mengimpor bahan baku, kita masih mengimpor bahan penolong untuk industri dalam negeri kita. Tetapi untuk impor barang konsumsi sudah semakin menurun, dan itu artinya konsumen kita sudah mengerti, pilihannya sudah mulai beralih ke produk-produk Indonesia. Ya. Kalau Pak Zaim melihatnya seperti apa? Apakah sudah tepat yang disebutkan oleh Ibu Sri tadi, atau memang sebenarnya ada beberapa hal yang kurang yang perlu kita ingat? Ya, kalau kita bicara pelindungan konsumen itu memang ada mesti berlapis ya. Artinya tema mencerdaskan konsumen itu bagus gitu. Tapi kita tahu bahwa konsumen di Indonesia itu kan karakternya nerimo. Variatif juga ya. Dan sangat nerimo secara umum. Karena itu pelindungan hukum dan penegakan aturan itu masih sangat penting. Jadi saya rasa ini harus seimbang sehingga tidak semata-mata diserahkan pada konsumen. Dan kalau tadi misalnya dilihat dari hubungannya dengan perdagangan internasional, itu saya rasa tidak konklusif bahwa menurunnya bahan impor, masyarakat kita menjadi lebih cerdas. Bisa saja karena harganya lebih murah, bersaing begitu ya, dan seterusnya. Jadi saya rasa kita mesti tetap dua aspek paling nggak ya, konsumennya juga dibina, tapi juga aspek dan ini yang justru lemah selama ini, penegakan hukum dan pengawasan itu menjadi sangat penting. Yang bagian lemah yang Pak Zaim sebutkan bagian? Iya, peraturannya sendiri banyak sekali yang masih tidak efektif ya. Jadi kan banyak aspek ya, kalau kita lihat kan dari segi keamanan, dari segi pelayanan dan seterusnya. Nah, lebih-lebih di Indonesia ini yang paling lemah adalah penegakan hukumnya. Penegakan hukum nih ya, Valerina ya, yang disebutkan oleh Pak Zaim. Mungkin Bu Sri langsung bergerak kayaknya mau menanggapi, silahkan. Kalau kita bicara perlindungan konsumen secara komprehensif itu ada 3 hal. Satu, bagaimana pemerintah dalam hal ini tentunya Kementerian Perdagangan yang menjadi menteri yang mengkoordinasikan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu menyebutkan bahwa harus ada regulasi yang smart regulation. Jadi kita harus ada yang namanya aturan yang cerdas untuk melindungi konsumen di dalam negeri. Kedua, tentu enforcement-nya tadi, bagaimana penegakan hukum. Nah, tapi manakala konsumennya sendiri sudah begitu cerdasnya, saya kira penegakan hukum itu memang saya setuju, itu harus selaras, tapi itu pelan-pelan dikurangin gitu. Contoh, saya pernah pergi ke suatu negara, sebut saja Korea. Ada satu toko modern, kita sebut kalau kita bicara toko modern itu berarti hypermarket, supermarket, dan so on ya. Ada satu toko modern, saya nggak usah sebut namanya. Saya pergi ke sana, saya membeli sesuatu. Kemudian 9 bulan kemudian kebetulan saya ada acara di situ. Kemudian saya pergi lagi, itu sudah tutup. Saya tanya kepada kolega saya di sana, kenapa kok tutup ya? Sementara Indonesia kok makin menjamur. Terus mereka mengatakan nggak ada yang datang. Kenapa? Konsumennya nggak mau beli. Karena konsumennya sadar bahwa itu bukan merek itu, brand itu bukan brand mereka, dan produk yang diperdagangkan mayoritas adalah bukan produk mereka. Artinya apa? Konsumen di sana itu mereka dia paham banget kalau aku membeli ini maka uang saya akan kembali ke negara pembuat. Kalau saya seperti itu kira-kira. Artinya apa? Konsumen itu sudah sedemikian cerdasnya, mereka hanya membeli yang produk-produk yang hanya produk-produk mereka. Tidak lama kemudian dari negara itu muncul brand baru. Brand itu. Bisakah masyarakat kita juga sepintar itu ya? Iya, khususnya ini kan kita akan membahas nanti produk lokal terkait dengan herbal Indonesia ya, Vale ya. Tapi kita tahan dulu, Bapak dan Ibu pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS di 0813 8670 1043. Dan Anda juga bisa menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor 02152900 308 atau 02152900 311. Ya, pemirsa, Lunch Talk akan kembali usai jeda berikut ini.